Halo Krustubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Hampir di setiap negara pasti memiliki kebiasaan untuk memakamkan orang yang sudah meninggal. Namun berikut ini ada pemakaman unik yang jarang diketahui nih. Berikut ini ada beberapa pemakaman unik. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Wajarnya, sebuah makam ditutup serapat mungkin, dan di bagian permukaan makam biasanya hanya ada sebuah batu nisan, entah itu terbuat dari kayu ataupun batu. Uniknya, sebuah makam di Amerika Serikat memiliki lubang yang tertutup kaca, seperti jendela di bagian langit-langitnya. Tentunya, makam yang terdapat jendela kaca yang menghadap ke langit itu menarik perhatian banyak orang. Fungsinya buat apa ya kira-kira jendela itu? Setelah ditelusuri, rupanya makam itu merupakan makam dari seorang dokter bernama Timothy Clark Smith yang sudah meninggal sejak tahun 1893. Meski seorang dokter, namun semasa hidupnya dokter ini memiliki tapophobia, yaitu rasa ketakutan kalau dirinya dikubur sebelum benar-benar meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pada masa itu alat medis belum terlalu canggih, sehingga orang yang berada dalam kondisi tidak sadar atau mati suri sering dianggap sudah mati kemudian dikubur, padahal orang tersebut belum benar-benar mati. Apalagi pada masa itu beredar cerita tentang kejadian tersebut. Pada abad ke-18 hingga 19, akhirnya banyak makam yang dirancang sedemikian rupa sehingga ketika ada jenazah yang hidup kembali bisa memberi petunjuk kepada dunia luar untuk meminta bantuan. Biasanya digunakan seutas tali yang diikatkan dengan bagian dari dalam peti jenazah. Hal itu memungkinkan jenazah itu bisa menarik tali tersebut untuk membunyikan bel atau mengibarkan bendera yang terletak di luar makam bila ia hidup kembali dan ingin meminta bantuan. Dalam makam Smith juga dirancang dengan perlengkapan seperti itu, bahkan juga dilengkapi dengan jendela. Dengan begitu, orang luar bahkan bisa menengok ke dalam liang makam melalui jendela tersebut untuk memastikan apakah dokter tersebut hanya mati suri atau benar-benar mati. Namun anehnya, kuburan ini tidak dilengkapi dengan lubang udara, sehingga kalaupun jenazah itu hidup kembali, ya bisa-bisa mati lagi karena kehabisan oksigen. Bukannya terkesan mengerikan, pemakaman di Romania ini justru terkesan ceria. Bukan hanya terdengar dari namanya saja, makam bernama Mary Cemetery ini dipenuhi dengan kayu nisan yang dicat warna-warni dan dihias dengan lukisan yang menggambarkan kisah hidup, rahasia, atau saat-saat terakhir sebelum orang itu meninggal dunia. Dikutip dari Merdeka, pembuatan nisan kayu yang unik ini dimulai oleh Stanislaw Patras yang tak lain merupakan pekerja pembuat nisan. Pada tahun 1935, ia membuat salib ukiran dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan riwayat mendiang, disertai dengan puisi satir dalam dialek lokal. Misalnya, ukiran kayu nisan yang memperlihatkan gambar wanita berpakaian putih sambil memegangi bayi, kita bisa duga bahwa orang yang meninggal ini berprofesi sebagai bidan semasa hidupnya. Jika kalian melihat ukiran batu nisan seperti ini, bisa ditebak jika orang yang meninggal ini harus tewas karena kecelakaan lalu lintas. Jika ukirannya terlihat menyeramkan seperti ini, itu berarti sebelum meninggal, orang ini memiliki rahasia bahwa dirinya pernah membunuh orang lain. Hingga saat ini, pemakaman yang berada di kota Sapanta ini pun justru dijadikan objek wisata bagi para turis yang penasaran dengan ukiran kayu nisan. Di Indonesia, rupanya terdapat pemakaman unik tepatnya berada di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh suku Minahasa. Sejak abad ke-9, suku ini memiliki tradisi maupun ritual yang unik, di mana memakamkan orang yang meninggal bukan dengan cara yang umum. Alih-alih dibaringkan di bawah tanah, jenazah di sana akan dimakamkan dengan posisi tumit kaki menempel pada bokong dan mencium lutut, yang sekilas seperti posisi duduk. Jenazah juga sengaja dihadapkan ke arah utara lantaran suku Minahasa percaya nenek moyang mereka berasal dari utara. Menurut kepercayaan setempat, jenazah yang dimakamkan seperti itu melambangkan kesucian dan kebaikan.
Tak cukup sampai di situ guys, jenazah tersebut dikubur dalam sebuah batu yang diberi nama waruga yang memiliki arti rumah badan atau tempat kembalinya jenazah. Umumnya waruga berupa kotak batu yang memiliki atap genting berbentuk segitiga. Namun ada juga waruga yang berbentuk lain seperti bulat dan segi 8. Pada zaman itu, ternyata tidak semua orang Minahasa dikuburkan dalam waruga. Hanya orang yang memiliki status sosial saja yang layak dimakamkan di tempat tersebut. Dan kini makam-makam waruga tersebut telah dijadikan tempat wisata untuk para wisatawan. Keanekaragaman tradisi memakamkan orang yang sudah meninggal juga dimiliki Indonesia guys. Salah satunya yang terkenal yakni proses pemakaman di Tanah Sumba, tepatnya di Kampung Galuh. Tidak seperti kebanyakan makam yang terdapat batu nisan berukuran kecil, makam di Kampung Galuh ini justru terdapat batu besar yang dijadikan sebagai penutup kuburan. Dan konon batu ini sangat berat, sehingga membutuhkan ratusan orang untuk menggotong batu ini. Jadi makam di Sumba ini tidak hanya diisi oleh satu jenazah saja, tapi lebih dari itu. Biasanya satu makam bisa diisi oleh sejumlah anggota keluarga lainnya dan tidak harus memiliki waktu meninggal yang sama. Biasanya, jika di makam sudah diisi oleh jenazah dan ada anggota keluarga yang baru saja meninggal dunia, penduduk di sana akan bergotong royong untuk membuka batu makam tersebut. Lalu jenazah baru akan segera dimasukkan. Setelah prosesi selesai, batu akan diletakkan kembali ke makam. Namun, jika ada anggota keluarga lainnya meninggal, hal tersebut akan terulang kembali. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa pengalaman menyeramkan yang pernah dialami orang-orang. Pengalaman-pengalaman mistis emang selalu jadi cerita paling menarik untuk didengar ya guys. Kayak kejadian yang pernah dialami pria asal Malaysia ini nih. Dari akun Facebooknya, Mohairul Anwar Safar menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya. Dalam video yang diunggahnya itu, dia merekam jalan tol pada malam hari di mana dirinya sedang mengantar penumpang. Tapi ternyata yang dia antar nampaknya makhluk astral. Pasalnya dari kaca spion terlihat sosok bayangan putih yang duduk di belakangnya. Dikutip dari World of Buzz, di video itu dia bilang akan menuju ke Seremban dan nggak tahu kemana tujuan penumpang itu. Uniknya, bukannya takut, pria ini malah ngajak ngobrol hantu itu dan bilang terserah mau bayar atau enggak. Pria ini juga bilang dia siap buat nurunin di mana aja, kalau bisa sih bantu bayar tol juga. Tapi si penumpang itu diam aja. Oke, aku nak balik Seremban. Kau nak balik mana aku tak tahu. Kalau kau rasa dah sampai, kau hilang ke? Nak tumpang. Nak bayar. Tak nak bayar sudah. Awak nak balik kerja. Tak apalah. Akhirnya saat pria ini sampai rumahnya dan melihat kesepian lagi, si penumpang mistis itu hilang dan pria tersebut kedengarannya lega banget. Okey, dia dah tak ada. Di manakah dia? Tak ada dah. Okey, bye-bye. Siut tak bayar. Ya iyalah. Kalau Mimin jadi doi, udah lari pas di tengah jalan tol kali ya. Pengalaman menyeramkan nyatanya emang bisa terjadi di mana aja ya guys. Salah satunya di rumah sendiri. Seperti kejadian yang diunggah akun Facebook Emma Colley, terlihat balon foil miliknya itu tiba-tiba berjalan sendiri. Awalnya dikirain angin, tapi lama-lama balon ini malah jalan ke dapur dan menyusuri tangga di ruang gelap. Dikutip dari Indozone, diketahui ruangan gelap di bawah tanah itu adalah ruangan kosong.
Setelah melewati beberapa tangga di ruangan yang gelap, balon foil ini kemudian berbelok ke ruangan lain. There's no air vents. This thing should not be moving like that. It fucking turned corner. Unggahan ini pun berhasil bikin netizen merinding melihatnya. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira karena angin aja apa ada sosok tak kasat mata yang bawa balon itu ya guys? Buat yang suka update instastory kapanpun dan dimanapun harus hati-hati nih. Pasalnya bisa aja ada sosok tak diundang yang pengen ikutan narsis. Seperti yang pernah dialami oleh selebriti Lia Waode. Dalam akun Instagramnya dia bikin instastory dan bilang kalau dirinya lagi mau karate. Tapi dia langsung sadar kalau di atas balkon tempat ia latihan malah ada sosok putih yang diduga pocong. Kita lagi mau karate. Di Marga Satwa. Wow, sumpah demi Allah, itu ada pocong, sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. Sumpah tadi di situ demi Allah, demi Allah, lihat. Dikutip dari kumparan.com, Lia mengaku memang sering melihat makhluk tak kasat mata sejak kecil. Makanya nggak heran, mungkin si pocong memperlihatkan sosoknya. Sumpah ngeri banget deh. Mimin auto kabur udah ini. Bikin merinding aja nih cerita netizen yang satu ini. Jadi bikin Mimin takut naik kereta nih guys. Dari akun Twitternya, Mailat T1 mengunggah sebuah video pas dia lagi naik kereta. Terlihat gerbong kereta yang ia naiki kosong melompong. Yang bikin merinding, terlihat gerbongnya rada gelap dan monitor di kereta tersebut berkedip-kedip kayak di film-film horor. Pria ini ternyata lagi naik kereta menuju Bandung. Pas kejadian itu, dia nyoba buat lihat kondisi gerbong lainnya dan ternyata gerbong tersebut juga kosong. Meskipun mengalami momen menyeramkan, tapi pria ini mengaku selamat sampai tujuan guys. Alhamdulillah. Katanya hantu juga suka berkeliaran di perkantoran loh guys kalau malam hari. Nih buktinya kayak kejadian yang dialami para pekerja kantor ini. Dari akun Facebook Rekipik Bombi, di video ini seorang pria yang lagi kerja lembur sendirian tiba-tiba diganggu makhluk tak kasat mata. Awalnya si hantu iseng tuh buka tutup pintu dan uniknya pria ini menanggapinya dengan santai. Tutup lagi nyamuknya. Lama-lama si hantu itu malah makin iseng dan menggerak-gerakan barang yang ada di sekitarnya.